Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, tema kita hari ini adalah, kan kemarin-kemarin kita masuk dalam makosid ya, makosid surat-suratnya. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya kira-kira kalau kita mutadabur selain dari makosid, itu bisa kita lakukan dari ilmu yang mana lagi? Nah, kita hari ini akan masuk ke eh, kaidah-kaidah tadabur. Makanya di sini saya nggak menampilkan slide, tapi menampilkan papan tulis supaya bisa coret-coret. Nah, tema kita hari ini kita akan coba belajar dulu di bagian kaidah tadabur supaya nanti pas kita masuk ke makosid, kadang kan di bagian makosid itu kita masuk juga di penjelasan kaidah tadabur. Kalau Bapak Ibu ingat pas kita masuk di surat An-Nas, itu saya jelasin salah satu kaidah tadabur. Kayak di kata a'udzu, kemudian di surat Al-Falaq juga sama, ada kata a'udzu, di mana a'udzu ini di situ ada kaidah tadabur yang bisa kita gunakan. Nah, kaidah tadaburnya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas hari ini. Jadi kaidah tadabur itu sebetulnya ada banyak sekali di dalam di dalam ilmu tadabur. Bisa kita maaf sebentar, agak tipis. Oh, masih tipis. Sebentar. Oke, maaf. Nah, jadi kaidah tadabur itu pertama, dia bisa kita lihat dari ilmu bahasa Arab. Kok kayak gini sih? Oh, maaf, maaf. Pencet. Nah, dia bisa kita pelajari dari ilmu dasar bahasa Arab. Nah, dari ilmu dasar bahasa Arab, ini sebetulnya ada beberapa kaidah tadabur. Bukan beberapa, tapi banyak sekali kaidah tadabur yang bisa digunakan. Nah, ilmu bahasa Arab itu kan kurang lebihnya yang biasa dipelajari itu ada ilmu sorof namanya. Kemudian ada ilmu nahu dan ada ilmu balaghah. Nah, ilmu sorof bagi yang belum pernah mempelajari bahasa Arab, ilmu sorof ini adalah ilmu yang paling dasar dalam bahasa Arab. Karena di dalam ilmu sorof ini nanti akan dipelajari tentang perubahan kata. Misalnya dari kata nasoro, dia bisa berubah jadi yansuru, bisa juga berubah jadi ansoru, ansoro, maaf, ansoro, atau tanasoro, dan seterusnya. Jadi dari satu kata nasoro bisa berubah ke banyak kata. Dan setiap perubahan ini nantinya mempunyai perbedaan dari sisi makna. Nasoro dan Yansuru beda sedikit maknanya. Nasoro dan Ansoro beda agak sedikit banyak maknanya. Nasoro dan Tanasoro makin beda lagi maknanya. Nah, ini adalah ilmu sorof, ilmu yang mempelajari dasar sekali dalam bahasa Arab. Nah, kalau ilmu nahu, ini adalah ilmu yang mempelajari maknanya. Jadi dari kata dalam bahasa Arab kan setiap kata itu nanti disusun jadi sebuah kalimat. Di mana dari kalimat ini nanti kan menghasilkan makna. Nah, dari kalimat tersebut, nah nanti dalam bahasa Arab itu setiap makna itu akan ditunjukkan dengan harokatnya. Salah satunya harokat dhamma dan fathah. Misalnya ada
Nasoro lagi. Nasoro misalnya Muhammadun Umaron. Nah, kalau kita lihat di sini, Nasoro Muhammadun. Nah, Muhammadun ini kan harokatnya dhammah tain, sedangkan Umaron ini harokatnya fathah tain. Nah, antara harokat dhammah dan fathah di sini punya makna yang berbeda. Kemudian juga kalau kita lihat urutannya, dhammah dulu baru fathah. Ini punya makna yang berbeda. Ini dalam ilmu nahwu dipelajari. Jadi perbedaan dari sisi harokat itu nanti akan mempengaruhi dari sisi maknanya juga. Makanya kalau kita belajar Al-Quran, misalnya Bapak Ibu lagi belajar tahsin nih misalnya, kadang kalau misalnya harokat kita itu berbeda, harusnya kan di ayatnya misalnya harokatnya dhammah. Tapi kita baca nggak sengaja, misalnya nggak kelihatan jadi kasroh atau fathah, itu kan pasti dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Karena perbedaan harokat itu nanti akan menyebabkan perbedaan makna. Jadi dari harokat yang harusnya dhammah jadi fathah atau fathah jadi harusnya kasroh, itu bisa mempengaruhi dari sisi maknanya. Nah, itu ilmu nahwu. Jadi dari ilmu sorof belajar dasar-dasarnya, kemudian nanti masuk ke ilmu nahwu untuk membuat sebuah kalimat-kalimatnya. Nah, kalau balagoh ini lebih tinggi lagi. Apa ya bahas ini apa ilmu sastranya ya, ilmu sastra dalam bahasa Arabnya. Jadi dan di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kaidah-kaidah balagohnya. Nah, untuk kita bisa mentadaburi Al-Quran dari ketiga dari semua jenis ilmu ini, baik sorof, nahwu atau balagoh, itu sebetulnya ada kaidah-kaidah tadaburnya yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya ya, contoh kita masuk ke ilmu sorof aja, ilmu yang paling dasar. Nah, biasanya di ilmu sorof itu nanti akan mempelajari ada namanya jenis fiil. Ada fiil, ada fiil madhi misalnya. Nah, ada fiil madhi, mudhari, dan amr. Salah satunya. Ada fiil madhi, mudhari, dan amr. Madhi itu apa? Madhi ini kata kerja yang menjelaskan hal yang sudah terjadi. Misalnya tadi pagi jam 2 kita ngapain? Nah, itu pakainya fi'il madhi. Kemarin kita ngapain? Pakainya fi'il madhi. 10 hari yang lalu kita ngapain? Itu pakainya fi'il madhi. Jadi kata kerja yang sudah terjadi. Kalau mudhari ini menjelaskan kata kerja yang sedang terjadi. Ini sekarang kita lagi belajar sama-sama berarti pakainya nanti pakai fi'il mudhari atau yang akan terjadi. Misalnya nanti jam 6 setelah pelajaran ini kita mau ngapain? Itu pakainya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Sedangkan fi'il amar ini adalah sesuatu yang sifatnya kata kerja perintah. Kita mau memerintah seseorang, mau minta tolong sama orang, pakainya kata kerja perintahnya itu fi'il amr. Nah, fi'il madhi biasanya sering diterjemahkan dengan yang tadi, hal yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, kalau fi'il mudhari kan sekarang atau yang akan datang. Nah, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, ini makna yang sering dijelaskan. Masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Tapi sebetulnya untuk fi'il madhi sendiri atau untuk fi'il mudhari, dia punya makna yang lain selain daripada menjelaskan untuk fi'il madhi masa lalu atau mudhari sekarang dan atau yang akan datang. Nah, makna yang lainnya ini yang bisa kita gunakan nanti dalam proses mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita menemukan, oh ini ada fi'il madhi, oh ini ada fi'il mudhari. Karena biasanya di dalam Al-Quran, Allah sering menjelaskan makna lain dari fi'il madhi dan fi'il mudhari ketika sedang berbicara tentang ayat-ayat tertentu. Contoh ya misalnya, di bagian fi'il madhi. Nah, makna lain dari fi'il madhi ini menunjukkan bahwa, sebentar, oke, maaf.
Nah, di fi'il madhi, ini makna lain dari fi'il madhi menunjukkan kalau adanya apa ya, penekanan. Penekanan bahwa hal tersebut, hal itu pasti akan terjadi. Nah, jadi ini maknanya agak beda nih. Kalau yang tadi kan kita bilang kalau fi'il madhi maknanya itu menjelaskan masa lalu ya, yang sudah terjadi. Nah, ternyata dari fi'il madhi dia punya makna yang lain, punya makna yang kedua, yaitu dia menekankan atau adanya penekanan hal bahwa hal tersebut itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang biasanya sering digunakan oleh orang-orang Arab. Sebelum diturunkannya Al-Quran, orang-orang Arab juga sudah menggunakan makna fi'il madhi yang ini. Jadi ketika mereka ingin menekankan suatu poin, suatu hal, bahwa hal tersebut itu pasti akan terjadi, nah biasanya akan digunakan dengan fi'il madhi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, proses terjadinya, proses terjadinya hari kiamat, kemudian surga dan neraka. Intinya sesuatu yang nanti akan terjadi. Kan ini belum terjadi. Hari kiamat belum terjadi. Apalagi proses terjadinya hari kiamat juga belum terjadi. Maksudnya prosesnya itu proses di mana bumi dihancurkan, gunung-gunung ditabrakan dan seterusnya. Kemudian surga dan neraka atau juga proses hisabnya. Ini biasanya kalau di dalam Al-Quran Allah selalu menjelaskan dengan fi'il madhi, bukan dengan fi'il mudhari. Padahal fi'il madhi ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan kan hari kiamat, proses terjadinya hari kiamat, proses hisab, surga dan neraka itu belum belum terjadi sama sekali. Tapi di sini Allah menekankan justru dengan fi'il madhi. Dan Allah sampaikan ini di surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Artinya apa? Artinya pada saat itu orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mereka sangat ahli dalam bahasa Arab, sangat mengerti dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, mereka pertama mereka nggak protes gitu dengan makna yang ini. Dengan makna kalau ketika Allah menjelaskan hari akhir, kiamat, surga dan neraka dengan fi'il madhi. Karena apa? Karena mereka mempunyai kaidah lain dari fi'il madhi dan mereka memahami bahwa makna lain dari fi'il madhi itu adalah untuk menjelaskan hari kiamat atau bukan menjelaskan hari kiamat, maaf, untuk menekankan bahwa hal tersebut itu pasti akan benar-benar terjadi. Karena orang-orang kafir Quraisy itu selalu ketika membahas tentang hari akhir, iman kepada hari akhir, jawaban mereka tuh selalu sama gitu. Mereka tuh selalu mengatakan kalau hari kiamat itu nggak mungkin terjadi. Orang-orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin bisa dibangkitkan lagi. Karena kan mereka itu sekarang sudah jadi tulang belulang. Bagaimana mungkin tulang belulang itu bisa dibangkitkan kembali? Nah, ini adalah keraguan yang sering disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya dalam ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, proses terjadinya hari kiamat, kebangkitan, surga dan neraka, Allah selalu menggunakan dengan fi'il madhi untuk menekankan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Contoh ya misalnya, kayak di surat Al-Zalzalah, ada kata zulzila di ayat 1 ya. Bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, saya tunjukin aja ya fi'il madhinya. Karena untuk tahu fi'il madhi tentu harus belajar sedikit dulu bagian ilmu sorofnya. Nah, di ayat ke-1 misalnya zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini zulzila ini salah satu contoh fi'il madhi. Di mana di sini Allah jelaskan bahwa apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Nah, ini Allah ingin menjelaskan bahwa nantinya di hari akhir bumi itu akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Digunakan dengan kata zulzila atau diguncangkan. Berarti salah satu kejadian yang akan terjadi di hari kiamat itu
adalah bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Nah, ini juga nantinya akan memberikan pengaruh tersendiri kepada kita ketika kita baca dengan kaidah tadabbur seperti ini, kita akan apa ya? Akan seolah-olah melihat bahwa kejadian yang nantinya akan terjadi di hari akhir itu berarti sangat dahsyat sekali karena Allah menggunakan fi'il madhi yang mana berarti ini proses yang pasti akan terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi mengeluarkan beban-beban semuanya. Jadi yang ada di dalam perut bumi yang sudah dikubur segala jenisnya itu akan Allah keluarkan. Nah, ini akan memberikan pengaruh lain juga ke kita. Ya, jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwa saking dahsyatnya guncangan tersebut, maka semua yang ada di perut bumi akan dikeluarkan oleh Allah. Nah, ini kan jadinya punya gambaran makna tersendiri kan kepada kita ketika kita mentadaburi dengan kaidah tadabur dari fiil madhi. Kemudian eh, contoh lain misalnya di ayat terakhirnya, bukan bukan ya di ayat terakhirnya kalau nggak salah di surat Al-Qari'ah deh. Ya, di surat Al-Qari'ah ada di ayat ke-6. Fa'amma man saqulat mawazinuhu. Kalau ini proses ditimbangnya. Nah, saqulat ini adalah fi'il madhi. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Berarti di sini Allah ingin menunjukkan bahwa nanti di hari akhir akan ada orang-orang yang berat timbangannya. Tapi juga di ayat 8 Allah jelaskan khaffat mawazinuhu. Khaffat ini fi'il madhi. Berarti nanti juga akan ada orang yang timbangan kebaikannya itu ringan gitu. Nah, ini kan jadi membuat kita tuh semakin bisa membayangkan bahwa nanti tuh ternyata kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar akan ditimbang. Jadinya apa? Jadinya ke kitanya tuh punya motivasi tersendiri gitu untuk memperbanyak amal solihnya daripada mengurangi hal tersebut. Nah, hal ini bisa kita rasakan proses tadabur dengan cara seperti ini itu bisa kita rasakan ketika kita tahu kaidah-kaidah tadabur. Nah, ini kan Masya Allah dari kaidah tadabur fi'il madhi aja yang sederhana seperti ini ternyata bisa uh, melahirkan makna yang lain gitu yang mungkin selama ini nggak kepikiran ke kita atau kita itu belum pernah mendengarkan makna ini. Padahal sebetulnya kalau kita buka kitab-kitab tafsir pun para ulama kita rahimahullah itu selalu menjelaskan dengan kaidah-kaidah tadabur entah itu di tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi dan seterusnya. Pasti setiap kali ada fi'il madhi atau fi'il mudhari nanti pasti para ulama kita akan menjelaskan makna dari fi'il madhi ini di sini adalah untuk penekanan yang artinya pasti akan benar-benar terjadi. Nah, ini kan Masya Allah ya, ketika kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan kaidah-kaidah tadabur. Indah sekali sebetulnya ketika kita bisa menguasai hal tersebut. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari seperti apa? Kalau fi'il mudhari makna lainnya dia itu menjelaskan tentang eh, sifat yang senantiasa dilakukan. Sifat yang senantiasa dilakukan. Nah, kalau tadi kan mudhari ini makna yang biasanya sering dipelajari menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Kita mengerjakan apa sekarang atau akan mengerjakan apa di masa yang akan datang. Nah, makna yang lain dari fi'il mudhari adalah untuk menjelaskan sifat yang senantiasa dilakukan. Contohnya apa? Contohnya misalnya di surat Al-Baqarah. Di ayat kedua, di akhir ayat kedua, di situ kan Allah menyampaikan bahwa Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, Allah jelaskan di ayat ketiganya. Di ayat ketiga, Allah jelaskan pertama, yu'minun. Nah, yu'minun ini adalah bentuk fi'il mudhari. Nah, yu'minun ini adalah bentuk fi'il mudhari. Kemudian yuqimun. Nah, yuqimun ini juga bentuk fi'il mudhari. Yunfiqun.
Nah, ini Ustadz, juga afwan Ustadz, tulisannya kok nggak kelihatan di layar Ustadz? nggak kelihatan. Di saya putih doang, terlalu ke bawah kayaknya deh Ustadz. Oh, yang lain Apa gimana? cuma di saya aja? Coba Di Ibu scroll, geser ke bawah bisa nggak, Bu? di scroll, digeser Bu ke atas atau ke Oh iya samping. benar, di scroll ya. Mm-mm. Ah ya di scroll Bu, coba. Ya Ustadz, sudah. Oke, Afwan Ustadz, syukran. Afwan. Nah ini sifat yang senantiasa dilakukan. Ada yu'minun, yuqimun, yufiqun. Nah jadi kan tadi di ayat keduanya Allah sampaikan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah orang bertakwa tuh siapa sih? Mereka tuh kebiasaan mereka tuh apa aja sih yang sering dilakukan selama di dunia? Ternyata Allah jelaskan. Pertama yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Kalau kita baca terjemahannya, paling kita akan menemukan kalimat ini aja. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Tapi kalau kita lihat dari susunan bahasa Arabnya, oh yu'minun, ini pakainya apa? Kaidah tadabbur fi'il mudhari. Yang mana kalau ada fi'il mudhari berarti sedang menunjukkan sifat yang senantiasa dilakukan. Oh berarti orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya yu'minuna bil ghaib. Dia tuh senantiasa beriman kepada yang gaib. Takdir baik, takdir buruknya dia senantiasa imani. Di balik sebuah musibah pasti akan ada hikmah-hikmah yang Allah memang siapkan untuk dia. Kemudian dia sangat meyakini akan adanya hari akhir, di mana konsekuensi dia mengimani akan adanya hari akhir itu kan berarti dia akan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan amal solihnya, dan seterusnya. Intinya, jadinya ketika kita membaca dengan kaidah tadabbur ini, itu akan memberikan satu makna baru gitu bagi kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'annya. Dari sisi kaidah bahasa Arab ini, yaitu kaidah apa? Fi'il mudhari, yu'minuna. Kemudian ada juga yuqimunas shalah yang kalau kita lihat kan melaksanakan sholat. Cuman segitu aja gitu. Jadi kalau kita baca dari sisi terjemahnya, kayak kita cuman dapat gambaran, oh melaksanakan sholat aja. Makanya mungkin banyak juga orang-orang yang beranggapan yang penting sholat. Padahal sebetulnya yuqimunas shalah ini banyak maknanya nggak cuma sekedar melaksanakan, tapi benar-benar mengerjakan sholatnya. Nggak ditunda-tunda gitu dan seterusnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan setiap kali dia menerima rizki atau diberikan rizki oleh Allah, dia yunfiqun, dia senantiasa menginfakkan sebagian rizki itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini Allah ingin menegaskan bahwa ternyata orang yang beriman itu mereka itu punya sifat atau sesuatu yang senantiasa dilakukan selama di dunia. Beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian hartanya. Ini adalah hal yang senantiasa dia lakukan secara terus-menerus. Begitupun yang kita temukan misalnya kayak di surat An-Nas ya, yang kemarin sempat kita bahas, di mana di surat An-Nas kan Allah memerintahkan kita, Qul a'udzu. Nah, a'udzu ini bentuk fi'il mudhari juga. Qul a'udzu. Artinya di sini Allah ingin menegaskan kepada kita, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, maksudnya kita senantiasa selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kan di surat Al-Fatihah, Al-Fatihah juga. Kita ke Al-Fatihah dulu. Ada na'budu, ada nasta'inu. Nah, na'budu dan nasta'inu itu adalah bentuk fi'il mudhari. Na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, na'budu dan nasta'inu ini adalah bentuk fi'il mudhari. Artinya apa? Artinya kalau kita artinya orang tersebut itu adalah orang yang senantiasa hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah, enggak meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, di sini Allah tunjukkan bentuk pertolongan kepada Allah itu seperti apa. Nah, a'udzu, nah kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah ketika kita dihadapkan dengan salah satu keburukan yang paling besar keburukannya, yaitu keburukan tentang syaitan. Kan An-Nas ini spesifiknya membahas tentang waswas syaitan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk minta perlindungan supaya kita terhindar dari waswas syaitan. Artinya kita senantiasa selalu meminta perlindungan kepada Allah. Nah, kalau di Al-Falaqnya, a'udzunya ini menjelaskan tentang beragam macam keburukan yang lain yang belum ada
atau yang belum disebutkan di surat An-Nas. Jadi kalau An-Nas spesifiknya di waswas syaiton, kalau di Al-Falaq ini lebih umum lagi, beragam macam keburukan yang ada di dunia ini. Yang intinya dari kata nasta'in wa iyyaka nasta'inu, nah di sini Allah tegaskan bahwa contoh nasta'in ini adalah kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah di beragam macam keburukan-keburukan yang ada di dunia, baik keburukan dari waswas syaitan ataupun keburukan-keburukan dari hal yang lainnya, misalnya dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang berbuat jahat gitu, atau orang-orang yang penyihir gitu, penyihir-penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya dan hal-hal yang lainnya. Intinya di dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini Allah ingin mengajarkan kita bahwa kalau kita dihadapkan dengan beragam macam keburukan ya kita baliknya kepada Allah. Seperti yang ada di surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, di sini kan berarti kita punya makna baru ya, punya 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 faidah baru yang bisa kita benar-benar dapatkan gitu. Ketika kita sudah bisa melihat mana yang fi'il madhi dan mana yang fi'il mudhari. Karena rata-rata makna fi'il madhi dan fi'il mudhari di dalam Al-Quran tuh ya seperti ini. Kalau fi'il madhi di bagian penekanan bahwa hal itu pasti akan terjadi, dan kalau fi'il mudhari sifat yang senantiasa dilakukan. Ini makna yang sering ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jarang sekali menjelaskan tentang makna yang sekarang atau yang akan datang atau juga yang di masa lalu. Walaupun ada, tapi jarang sekali. Kebanyakan lebih lebih menjelaskan tentang makna yang ini. Penekanan atau hal itu pasti akan terjadi dan sifat yang senantiasa dilakukan. Dan kalau kita buka kitab-kitab tafsir pun, kebanyakan dari para ulama kita rahimahullah ketika menjelaskan sebuah ayat, karena nanti ketika kita belajar tadabbur, ketika kita belajar tadabur, itu pasti nanti kita akan melihat bagaimana para ulama kita rahimahullah itu menjelaskan makna dari sebuah surat. Dari suratnya dulu, mulai dari membahas makosid suratnya apa. Kemudian setelah masuk ke makosid, nanti biasanya masuk ke tafsir. Tafsirnya juga biasanya disesuaikan dengan temanya. Temanya misalnya kayak surat Al-Baqarah tuh ayat 1 sampai 5 temanya apa, 6 sampai 7 temanya apa, 8 sampai 16 temanya apa dan seterusnya. Nah, ketika membahas dari isi temanya, nah nanti biasanya akan dibahas kaidah-kaidah tadabbur apa nih yang ada di situ. Misalnya Allah menggunakan fi'il madhi. Nah, para ulama akan menjelaskan makna dari fi'il madhi di situ apa, makna dari fi'il mudhari di situ apa dan seterusnya. Sehingga makna ayatnya tuh benar-benar bisa kita dalami secara maksimal. Nah, kalau bisa mendalami secara maksimal, otomatis kan akan sangat memudahkan kita dalam proses memahami ayat. Jadinya semakin baik lagi gitu. Jadi kita pun bisa tergambar dan terbayang bagaimana cara mengamalkannya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, kita sebetulnya bisa juga menggunakan kaidah-kaidah tadabur selain dari makosid surat-suratnya. Nah, contoh dari kaidah tadabur ini ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Sebenarnya dari jenis fi'il kan, fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada banyak jenisnya. Ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ini bisa kita gunakan dari dalam sisi apa? Tadabur. Ada fi'il mujarad dan fi'il mazid. Itu juga bisa kita gunakan tadabur ya. Misalnya kayak ini. Ada nasoro, ada tanasoro. Kan dia masih satu kata ya. Tanasoro ini masih satu kata. Dia kata asalnya itu adalah nasoro. Tapi ketambahan ta dan alif. Tanasoro. Yang nasoronya kan nggak ada ta dan alif. Nah, antara nasoro dan tanasoro, walaupun satu akar kata, ini jenis mujarad dan mazid. Dia punya makna yang lain. Jadi tanasoro berbeda maknanya dengan nasoro, walaupun satu akar kata. Nah, ini pun bisa kita bisa kita tadaburi. Contohnya kayak di surat Al-Baqarah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat, sebentar, ada kasabat. Kasabat. Ada juga iktasabat. Nah, kasabat dan iktasabat. Nah, iktasabat ini sebetulnya akar katanya di kasaba.
Ikasabat. Tapi di sini kalau kita lihat di ayatnya ada kasabat, ada iktasabat. Kenapa? Karena makna kasabat berbeda dengan iktasabat. Iktasabat maknanya jauh lebih apa ya? Jauh lebih detail lagi nanti dari sisi maknanya. Jadi dari jenis fi'il mujarrad dan mazid atau perbedaan fi'il walaupun dia punya akar kata yang sama, tapi ketika mengalami perubahan sedikit, itu ternyata bisa mempengaruhi dari sisi maknanya. Dan ada banyak sekali perbedaan-perbedaan dari sisi makna yang bisa kita lihat dari jenis seperti ini, mujarad dan mazid, atau apa pertambahan-pertambahan kan kasabat itu atau tanah sorot ya. Nasoro ya. Nasoro itu kan nun, sod, dan ro. Kalau tanah soro ada tambahan ta dan alif. Nah, dua tambahan ini itu nanti mempengaruhi dari sisi maknanya. Ketika masuk yang tadinya nasoro jadi tanah soro, nah itu walaupun cuman bertambah dua huruf, tapi dia punya makna yang berbeda. Dan kalau kita gunakan dari sisi kaidah tadabur, ini makin luas lagi nanti maknanya. Jadi makin enak lagi ketika kita memahami makna ayat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dari hal dasar pun, ini kan fi'il madhi mudhari amr dipelajarinya di ilmu sorof, bukan di ilmu nahwu. Ilmu sorof itu nanti mempelajari kaidah apa subhanallah jenis-jenis fiil. Ada fiil madhi, mudhari, amar, ada fiil mujarrad, ada fiil mazid. Karena ilmu sorof ini masih membahas perubahan-perubahan kata. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu sorof, sebetulnya itu bisa kita gunakan dalam kaidah tadabur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang udah belajar ilmu sorof, nah coba deh latihan ngelihat ayat-ayat, ngelihat fiil-fiil yang jadi fiil madhi, fiil mudhari, dan gunakan makna kaidah tadabbur ini. Itu akan memberikan gambaran yang jauh lebih utuh lagi terhadap makna ayatnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya, kapan Ustadz ada kelas bahasa Arab? Insya Allah bulan Mei, Bu. Mei ya Ustadz? Ya, Iya, alhamdulillah. bulan Mei. Alhamdulillah. Mau tanya Ustadz, Ya, nanti sistem belajarnya itu gimana? Secara paralel atau masing-masing mata pelajaran gitu? maksudnya nahunya dulu, sorofnya dulu, balaghahnya dulu gitu, Pak? Iya, itu dulu baru tadabbur atau beriringan. Oh, Soalnya, kalau soalnya biasanya kita misalnya belajar di ilmu sorof nih. Di ilmu sorof ini misalnya kita lagi belajar nasoro dan tanasoro. Itu biasanya saya langsung arahkan ke kaidah tadaburnya. oh sekalian dipraktekkan gitu ya Ustadz ya? Iya, karena kan yang paling penting kita bisa prakteknya, Pak. Oh ya, jadi tidak harus menguasai sampai detail gitu ya. Nggak, maaf, kurang kedengar, Pak, yang bagian akhir. Jadi Tidak tidak harus harus menguasai. menguasai sampai detail tentang sorof nahunya itu. Kalau menguasai lebih detail jauh lebih afdol. Tapi kita bisa praktek sedikit demi sedikit. Nah ya Jadi maksud saya, prakteknya secara bertahap gitu. oh gitu. Jadi sedikit langsung praktek, sedikit langsung praktek gitu ya. Iya, betul. Oke, baik Ustadz, makasih. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih, Ustadz.